Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus terus berupaya memperdalam skuad demi menjaga konsistensi dalam perburuan gelar musim ini. Dan nama Ross Barkley dari Aston Villa layak masuk daftar prioritas. Gelandang Inggris itu menunjukkan performa stabil dan matang, menjadikannya opsi ideal untuk melengkapi rancangan taktik Luciano Spalletti. Musim ini, Barkley tampil sebagai motor kreativitas Villa. Ia mencatat rata-rata operan sukses di atas 85%, termasuk kontribusi signifikan dalam progresi bola dari lini tengah. Kemampuannya membaca ruang, memecah tekanan lawan, dan menciptakan peluang membuatnya berpotensi menjadi penghubung ideal antara lini tengah dan serangan Juventus. Dalam hal kreativitas, ia menghasilkan peluang kunci secara konsisten setiap pertandingan, memperlihatkan peran vitalnya dalam membangun serangan. Barkley juga memiliki akurasi tembakan jarak menengah yang baik, menghasilkan ancaman tambahan di luar kotak penalti, elemen yang belakangan ini minim dimiliki Juventus. Keunggulan ini menjadi nilai plus bagi Spalletti yang kerap mengandalkan gelandang serba bisa untuk membuka kebuntuan pertandingan. Pengalaman Barkley di Premier League serta kompetisi Eropa memberi Juventus tambahan karakter dan mentalitas. Ia terbiasa bermain di laga berintensitas tinggi dan kualitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi jadwal padat Serie A serta Liga Champions. Dengan nilai pasar yang relatif terjangkau dan kemampuan bermain di beberapa posisi lini tengah, Barkley dapat menjadi solusi praktis dan efektif bagi kedalaman skuad Juventus. Kombinasi visi bermain, fleksibilitas, dan pengalaman membuatnya sosok yang tepat untuk mendukung ambisi Spalletti membawa Juventus kembali ke puncak. Luciano Spalletti menghadapi tantangan besar dalam upayanya membangun Juventus kembali menjadi kekuatan utama di Italia. Massimo Mauro menilai pekerjaan Spalletti tidak mudah karena tim masih kekurangan stabilitas dan membutuhkan proses jangka panjang untuk kembali kompetitif. Ia menyoroti performa Juventus di derby terakhir yang dinilai belum memuaskan. Menurutnya, ketika kiper menjadi pemain terbaik dalam laga sepenting itu, berarti struktur permainan tim masih bermasalah dan belum menunjukkan dominasi yang seharusnya. Mauro memahami tekanan besar yang dihadapi Spalletti. Ekspektasi tifosi sangat tinggi, sementara adaptasi terhadap pelatih baru membutuhkan waktu. Juventus juga mengalami penurunan prestise, terbukti hanya meraih 1 Coppa Italia sejak musim 2021-22. Kondisi tersebut membuat klub tidak lagi menjadi magnet utama bagi pemain terbaik Italia, sesuatu yang menurut Mauro harus segera dikembalikan jika Juventus ingin bangkit. Ia juga menyoroti lemahnya pengembangan pemain muda. Juventus memiliki akademi berkualitas, tetapi terlalu sering melepas bakat potensial sebelum mencapai puncak, seperti Fagioli, Can, dan Rovella. Mauro menilai jumlah pemain muda yang tersisa di skuad saat ini terlalu sedikit, sehingga klub harus kembali serius dalam memproduksi dan menemukan talenta baru. Spalletti diharapkan bisa mengulang keberhasilan seperti di Napoli, di mana ia mengembangkan pemain menjadi bintang top. Pemain seperti Thuram, Yildiz, dan Vlahovic harus digali potensinya agar mampu menjadi tulang punggung proyek baru Juventus. Namun, tim juga membutuhkan figur pemimpin di lapangan, sesuatu yang masih belum sepenuhnya terlihat. Mauro menilai Bremer memiliki potensi itu, sementara Gatti perlu pembuktian lebih jauh. Bagi Juventus, proses transformasi ini penting agar mereka dapat kembali menjadi klub yang ditakuti dan dihormati di Italia.
Juventus menghadapi situasi rumit terkait masa depan Kenan Yildiz, salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad. Meski terikat kontrak hingga 2029, pembicaraan perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji dengan pemain berusia 20 tahun itu menemui jalan buntu. Kondisi ini membuat manajemen mulai mempertimbangkan opsi menjualnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi tersebut langsung menarik perhatian Barcelona dan Real Madrid, dua klub yang sudah lama memantau perkembangan Yildiz dan kini siap memanfaatkan ketidakpastian yang terjadi di Turin. Yildiz tampil mengesankan musim ini, termasuk 3 gol dan 2 assist yang ia cetak di Piala Dunia antar klub. Secara keseluruhan, ia telah berkontribusi 7 gol di semua kompetisi pada musim 2025-26. Performa tersebut membuat nilai pasarnya terus melonjak, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain muda Eropa yang paling progresif. Juventus awalnya memandang Yildiz sebagai bagian penting dari proyek masa depan bersama Luciano Spalletti. Teknik tinggi, kreativitas, ketenangan dalam menguasai bola, serta kemampuan mencetak gol di momen penting menjadi alasan mengapa ia dianggap aset strategis klub. Namun, kebuntuan dalam negosiasi kontrak memicu kekhawatiran internal. Juventus tidak ingin kehilangan pemain secara gratis di masa depan dan harus memikirkan keputusan yang paling menguntungkan secara finansial. Di sisi lain, tekanan publik meningkat karena Yildiz dipandang sebagai simbol pembaruan skuad. Ketidakpastian ini menempatkan Juventus pada persimpangan penting, mempertahankan bintang muda dengan risiko kontrak berkepanjangan atau melepasnya demi stabilitas keuangan. Dalam beberapa bulan ke depan, masa depan Yildiz dipastikan menjadi salah satu isu terbesar klub.